baik, dan kita akan mulai pada ini dengan doa. Sebelum itu kita nyanyi satu pujian. Tuhan Yesus, selamat penghiburan pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memimpin menuntun dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam pimpinan penyertaan-Mu. Biar penghiburan dari Tuhan turun dan memenuhi keluarga yang berduka dan kami semua yang hadir pada siang ini menikmati anugerah berkat Tuhan yang melimpah. Dibuka dan dimulaikanlah ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali waktu Tuhan akan buat bahwa benar bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, dan pasti keluarga yang berduka akan dihibur, ditolong, dan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Saya persilakan untuk ada sumbangan puji-pujian dari Desa Genang, Manado. Silakan. Selama hidupnya, papa saya menempuh pendidikan di SD Don Bosco, SMP Ebenezer, dan SMA Rex Mundi, lalu meneruskan kuliahnya di Universitas Laban. Setelah menyelesaikan sekolahnya, papa saya bertemu dengan mama saya, Susan Rebu, dan menikah pada tanggal 2 Maret 1997. Setelah menikah, papa saya dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama saya, Andrew Joshua Suganda. Yang kedua, Regina Andre Kesia Suganda. Ketiga, Michelle Abigail Suganda. Dan keempat, Karen Amelia Suganda. Almarhum papa saya memiliki penyakit diabetes. Sejak kami kecil, dia sudah menjalani pengobatan suntik insulin. Namun pada tanggal 24 Januari 2022, papa saya mengalami sesak napas. Dia sempat menelpon saya, kata mau ke rumah sakit juga. Setelah itu dilakukan pemeriksaan juga dengan Dr. Kristi yang sudah membantu juga melakukan pemeriksaan. Awalnya dia mungkin tidak mau masuk rumah sakit, namun setelah dipaksa beberapa kali akhirnya dia masuk rumah sakit. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, papa saya didiagnosis ginjal stadium 5 dan jantungnya hanya 17% fungsi pompanya. Dia juga harus dilakukan cuci darah. Sempat beberapa kali dokter ginjal takut melakukan cuci darah karena kondisi jantungnya yang sudah sangat buruk. Namun apa yang kami takuti, sempat kita takuti bersama pada saat cuci darah pertama. Saya pikir beliau tidak bisa melewati itu, namun ternyata beliau bisa menjalani pengobatan
pada akhirnya bahwa saya cuci darah sempat 4 kali berhasil, lalu keluar dari rumah sakit dan pindah lagi masuk rumah sakit lagi di tanggal 10 Februari. Awalnya masuk rumah sakit mau pindah tempat cuci darah. Namun setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, pada tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 10, ayah saya akhirnya menembuskan nafas terakhirnya dengan damai di rumah sakit Advent Nado. Sekian riwayat hidup dari bapak saya. Terima kasih. Yang ada yang kita alami bersama. Baik, dengan hormat kita berdiri sejenak. Kita pujikan, kalau ku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus. Dengan kesanggupan untuk melewati duka cita mereka, air mata mereka, kesedihan mereka, biar Tuhan gantikan dengan sukacita sorga, dengan penghiburan, dengan kemenangan yang dahsyat luar biasa yang Tuhan siapkan bagi keluarga besar. Kami semua yang ada juga pada siang hari ini, kami menyadari bahwa hidup kami ini semua terbatas, dan kami butuh firman-Mu, kami butuh kekuatan, kami butuh juga penghiburan, dan kami perlu keselamatan di dalam Engkau, Tuhan. Sebab itu kami panggil nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang mengasihi kami semua, nama yang mencintai, dan nama yang menyelamatkan hidup kami. Kami buka hati kami untuk diam dan akan mendengar, merenungkan, serta melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembuatan 3 ayat 1 dan ayat 2 berkata, untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ini sebuah firman yang Tuhan percayakan, ditulis seorang raja yang bernama Raja Salomo. Dia punya segala-galanya, dia punya pangkat kedudukan yang tinggi, dia punya istana, dia punya kekayaan yang sangat luar biasa, dia punya banyak kemewahan, kemegahan yang patut dia banggakan, yang patut dia untuk dihormati oleh banyak orang. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia tahu benar, dia sadar benar bahwa ternyata semua apa yang dia miliki di dalam hidup itu ada batasnya, ada keterbatasan. Dan yang kita hadir juga pada siang ini, kita menyadari bahwa hidup kita semua ini dibatasi oleh sesuatu yang namanya dimensi waktu. Apapun yang kita upayakan, apapun yang kita perjuangkan dalam hidup ini, apapun yang kita kejar untuk memenuhi seluruh hidup ini, tetap semua ada masanya, semua ada waktunya. Alkitab jelas menulis bahwa ada waktu lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Yang bahasa lebih gampang, ada waktu untuk kita menabur, ada waktu untuk kita menuai. Nah, perhatikan, untuk kita lahir dan untuk kita mati, tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia harus lahir, kapan dia harus mati dan mengakhiri hidupnya, kecuali ingin bunuh diri, dan itu perbuatannya bodoh yang pasti tempatnya kita sudah tahu tidak mungkin ada bersama Bapa Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Tapi dalam perjalanan hidup yang sesungguhnya, yang normal menurut anugerah dan kasih yang Tuhan beri bagi kita, kita harus tetap tahu bahwa hidup kita ini terbatas. Alkitab juga mencatat dalam kitab Mazmur bahwa kalau kita hidup, kita patut bersyukur 70 tahun, kalau buat 80 tahun, selebihnya jika kita akan nikmati yang namanya penderitaan dan kesukaran. Yang ingin hidup 80 tahun itu silakan. Yang paling tinggi umur yang saya tahu ketika akhir-akhir ini paling tinggi 120. Nah, sebab itu sadarilah ketika kita lahir dan ketika kita mati, itu
kita tidak akan ada yang tahu. Ini hanya rahasia Sang Pencipta. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia tahu kapan kita harus lahir dan kapan kita harus meninggalkan dunia ini. Sebab Alkitab menulis jelas kalau Tuhan sudah berfirman, "Hai anak Adam, kembali," dia pasti akan kembali. Dan banyak cara, banyak jalan yang Tuhan pakai. Cara untuk dia panggil pulang, kita harus ada yang lewat perjalanan dalam hidup yang alami sakit penyakit. Ada yang tiba-tiba duduk langsung selesai. Ada banyak juga yang kita tahu, ada yang naik pesawat, tiba-tiba pesawat jatuh. Itu tidak ada yang mampu mengetahui. Nah, yang kita tahu, yang kita sadar adalah ketika kita hidup. Jadi dalam rentang waktu 70, 80, 90 ataupun 100 tahun sebelum Tuhan panggil pulang kita, kita harus tahu itulah yang namanya kairos atau kesempatan atau waktu yang Tuhan beri bagi kita. Nah, di tengah-tengah hidup yang kita hidupi ini, itu namanya perjalanan. Di tengah perjalanan itu ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, ada banyak hal yang sementara harus kita jalani, harus kita penuhi. Nah, 2 tahun terakhir ini kita sangat berhadapan dengan satu situasi dan kondisi yang sepertinya memang berat tantangan hidup ini. Tapi puji Tuhan, kalau kita masih bisa bergerak, kalau kita masih bisa bernapas, kita akan berkata ini hanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Sebab itu Korintus berkata bahwa jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Nah, sebab itu upayakanlah hal-hal yang indah sebelum kita mengakhiri hidup ini. Ada waktu yang terbatas itu. Itu adalah sebuah kehidupan yang Alkitab selalu katakan adalah free will. Kita harus memilih. Kita harus melakukan sebuah choice, pilihan. Apa yang harus kita pilih? Apa yang harus kita jalani? Bagaimana kesempatan ini kita maksimalkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mati kita tidak tahu, kita lahir pun kita tidak tahu. Nah, inilah sebuah dimensi yang harus kita memahami bahwa betapa pentingnya arti sebuah kehidupan. Sehingga hidup kita harus sadari, bukan hanya sekedar bergerak, bernapas, dan memenuhi hidup ini, tapi kita harus membutuhkan yang namanya nilai dari sebuah kehidupan. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menulis dan mengingatkan jemaat umat Tuhan waktu dia layani. Dalam kitab Filipi pasal 1, dia berkata bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Bagaimana dia begitu beraninya mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan? Karena dia memiliki sebuah kepastian, sebuah pilihan ketika dia hidup. Dalam perjalanannya, dalam perbuatannya, dalam hidupnya yang dia jalani hari lepas hari. Betapa banyak hal yang sangat tidak disenangi dan tidak disukai. Tapi pada suatu waktu dia jumpa dalam perjumpaan dengan kasih anugerah Bapa di surga. Sehingga dia diberi Tuhan sebuah cahaya sinar yang menembus dan merusak matanya. Lalu dia jatuh dan di sana dia lihat ada Allah yang datang berfirman, "Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus katakan, "Siapa yang aku aniaya?" Namanya Saulus. Lalu Allah berfirman kepada Saulus, "Akulah Yesus Kristus Tuhan yang kamu aniaya." Ketika Paulus menganiaya dan membuat orang-orang percaya, orang-orang benar menderita, Tuhan perkenalkan bahwa Allah kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, karena itu betapa berharganya, betapa bernilainya hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, urusan kematian memang bukan urusan kita. Sebab bagi saya sebagai seorang pelayan dan hamba Tuhan, selalu mengingatkan kematian bagi orang percaya Tuhan,
bagi orang yang hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kematian bukan akhir dari segala-galanya, hanya berpindah tempat dari hidup yang sementara di dunia ini. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, berpindah kepada kekekalan selama-lamanya, selama-lamanya, dan selama-lamanya. Persoalan kekekalan itu di mana? Cuma ada dua tempat, surga yang kita juga tahu Firdaus, atau neraka yang kita tahu Hades. Nah, itu dipilih bukan ketika kita mati, bukan ketika kita lahir, tapi ketika kita hidup. Nah, sebab itu persiapkanlah hidup ini, maksimalkanlah hidup ini untuk memahami bahwa kita diberi Tuhan nafas hidup dengan tujuan Tuhan untuk apa? Supaya memuliakan dan mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Mari, akhir-akhir ini kita harus sadari, berapa banyak pun uang kekayaan yang kita miliki, berapa banyak pun gelar-gelar yang kita punyai, berapa banyak pun target-target yang harus kita capai, sesungguhnya satu hal, tetap semua akan kita tinggalkan. Tapi apakah kita hanya mengejar hal-hal yang demikian, sifatnya sementara dan fana? Tapi mari hari ini lewat renungan sederhana ini, kita persiapkan, kita harus pastikan bahwa kita telah mempersiapkan harta dan nilai kekal bersama Bapa di dalam surga. Nah, biar kehendak bebas, pilihan yang Tuhan beri bagi kita hari lepas hari, kita harus memulai dengan apa? Kita harus jalani dengan apa? Kita lakukan dengan baik menurut firman Tuhan, supaya hidup ini tidak hanya sekedar tahu bahwa saya bernapas, saya bergerak, tapi tahu bahwa Tuhan punya rencana, tujuan yang mulia bagi kita semua untuk melakukan kasih Tuhan yang indah dalam hidup kita. Supaya ketika Tuhan katakan, hai anak Adam, kembali, Tuhan berkata, ada banyak tempat yang aku sediakan di rumah Bapa. Kita akan tinggal selama-lamanya. Sebab Yohanes bilang, itulah keinginan Yesus Tuhan kita. Dia mau kita ada sama-sama dengan Dia. Di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Mari siang hari ini pastikan pilihan kita itu tidak salah, bahwa kita telah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulailah lakukan hal-hal yang indah, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, supaya dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, hidup kita menjadi baik. Perhatikan bagian yang perlu kita isi di hidup ini. Ayat terakhir tadi, ayat 2 bilang, selain ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ingat, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Inilah di hidup kita, tabur dan tuai. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kita tabur kebenaran, kita tuai kebenaran. Kita tabur kebencian, kita akan tuai kebencian. Kita tabur kesengsaraan, kita akan tuai kesengsaraan. Kita menabur kasih, kita akan tuai kasih. Kalaupun kita Tuhan panggil, kita tidak dan belum menikmati, ingat firman Tuhan katakan, anak cucu kita akan menikmati apa perbuatan-perbuatan baik, taburan-taburan. Dan ini saya selalu katakan kepada anak-anak saya, ingat, kalian ada, kalian boleh alami dan nikmati apa yang ada. Bahkan saya sendiri, ini karena perbuatan baik orang-orang tua kita. Sebab itu kita patut hormati Tuhan, patut hormati Papa Mama, patut hargai mereka yang sangat-sangat terbebani berdoa dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup, supaya anak cucu orang benar perkasa dan diberkati Tuhan di muka bumi. Hormati, hargai, cintai. Kalau kau masih punya mama, kau masih punya papa, sayangi mereka. Waktu-waktu ini kesempatan kita untuk ada bersama keluarga, untuk kumpul bersama keluarga, membangun sebuah kehidupan yang lebih tangguh, lebih kuat. Supaya apa? Tahu tujuan Tuhan, tahu rencana Tuhan, bahwa ada rumah tangga, ada keluarga untuk apa?
menjadikan keluarga kita keluarga yang semakin dihormati, dihargai di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan sesama, dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Dr. Susan, anak Yosua, Regina, Michelle, dan Karen bangun terus kasih persaudaraannya bersama keluarga besar Weku, Sukanda Weku, untuk tetap bangun hidup dalam kasih persaudaraannya. Sebab janji Tuhan itu pasti yang benar. Saya tahu bagaimana Ibe, saya tahu orang tua dari Almarhum Yohanes Suganda, seorang ibu yang taat, seorang ibu yang setia, seorang ibu yang banyak melakukan hal-hal yang baik di gereja kami di GPDI Nazaret Patimang. Bahkan sebuah ladang kuburan yang kami dapati gereja miliki itu adalah hasil dimulainya sebuah pengorbanan dari ibu almarhum Cibeti Torang Megapani. Tiba-tiba dia panggil gembala kami yang almarhum Bapak Pendeta Bala. Dia bilang ini ada sebagian berkat Tuhan. Waktu itu membutuhkan ladang yang ada di Kima atas, desa Kima atas. Dan dalam jumlah saat itu bagi saya sebuah jumlah yang besar. Dan bukan hanya itu, dia begitu memperhatikan para janda-janda miskin di gereja. Dan saya yakin hal ini turun kepada generasi-generasi, anak cucu orang benar, diberkati dan dipelihara Tuhan. Mari Dr. Didi Susan bersama anak-anak sekali lagi tetap taat, tetap setia, tetap kuat, tetap cinta Tuhan. Kebersamaan yang ada, dan saya tahu keluarga besar Weku, keluarga besar Suganda juga orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Miliki dan nikmati tujuan hidup yang sesungguhnya. Bagaimana berjalan dari hari ke hari. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tapi kita harus tetap percaya kita punya Tuhan yang selalu memberi pertolongan indah, tepat, dan semua pada waktunya. Kita masih punya kesempatan hari-hari ini untuk memperbaiki. Kalau ada hal yang salah, ada hal yang kurang, mari mulai setiap hari merenungkan. Saya membiasakan hidup saya memulai setiap pagi dan juga mengakhiri malam untuk merenung. Apakah ketika hidup ini, sebagaimana Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, kalau aku hidup, bagiku hidup adalah untuk memberikan buah, hidup yang berbuah. Ketika dia jumpai Yesus Kristus Tuhan dan dia menikmati anugerah yang besar, dia tahu arti hidup yang sesungguhnya untuk berbuah. Bawa hidup kita, bawa keluarga kita dalam perenungan. Memulai hari, buah apa yang harus saya keluarkan. Mengakhiri hari kita dalam istirahat, koreksi. Lihat Tuhan, apakah buah yang saya keluarkan sepanjang hari ini, buah yang manis, buah yang sedap, atau buah yang asam, atau buah yang pahit, atau buah yang busuk. Tabur yang baik pasti buah yang baik. Tabur yang benar, tuai yang indah. Tabur kasih, tuai kasih. Isilah hari-hari kita sebaik-baiknya. Maksimalkan kesempatan ini. Silakan kita bekerja, silakan kita mengejar kekayaan harta. Tapi ingat, suatu saat semuanya itu tidak akan kita bawa pulang. Kita datang kosong, kita ayo berkata, kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Tapi yang Tuhan lihat selama hidup kita, apakah kita penuh dengan hati yang murni, yang kudus, yang berkenan, menyembah dan memuji Tuhan, dan melakukan hal-hal yang Tuhan mau, dan menolong banyak orang, dan melakukan hidup ini boleh jadi cahaya, boleh jadi sinar bagi banyak orang. Atau kita hanya sekedar banyak bicara, banyak baober, banyak babeda. Saya selalu ingatkan juga kepada mahasiswa saya, ingat, kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan suara. Nah, buatlah hidup ini lebih cepat dan lebih banyak bercahaya, menjadi berkat, menjadi terang, menabur yang baik, dibanding daripada banyak bersuara, kau bicara senyap itu.
Nah, Tuhan sangat mencintai kita semua. Tuhan mencintai keluarga Sugandaweku yang berduka. Tuhan mencintai Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali melakukan sebuah kesempatan free will, ada kehendak bebas. Tuhan suruh kita pilih. Tuhan menciptakan kita bukan jadi robot, tapi Tuhan sangat pilih bangun hubungan kita dengan Bapa. Mulai perbaiki hal-hal yang mungkin salah, yang mungkin kurang dalam hidup kita. Tuhan sangat mencintai. Tuhan sangat mengasihi. Dan Dia akan lakukan hal yang luar biasa. Tuhan persiapkan masa depan yang terbaik, yang indah bagi kita. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan penderitaan, tapi hari depan yang penuh harapan, yang setuju kedatangan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menghibur keluarga Sugandaweku yang berduka. Tuhan menghibur semua kita yang hadir pada siang ini. Tuhan hormati, Tuhan hargai kehadiran kita, sebab kita juga berkata lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta. Selamat menikmati berkat Tuhan dan selamat hidup berjalan dengan Tuhan. Keluarga tetap kuat, tetap tenang. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Ini percaya kami, ini iman kami, ini doa kami kepada penghiburan Tuhan turun atas keluarga yang berduka, dan berkat Tuhan juga turun buat semua kami yang hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukuri firman-Mu, kami renungkan dan melakukan. Haleluya. Haleluya. Amin.
Dan hari ini adalah kenangan terbaik bersamamu. Maafkan kami Bapa, karena hanya memiliki sedikit waktu untuk merawatmu yang tidak banding dengan waktu yang Bapa berikan untuk merawat kami. Hari ini doa dan bunga kami rangkai mengantar Bapa pergi ke pangkuan Tuhan Sang Pencipta. Berkat doa Bapa telah tersedia. Hari ini air mata kami mengantar perjalanan Bapa ke tempat pemberian abadi bersama malaikat surga. Hari ini sedih dan pilu kami hadapi sebagai lembaran takdir. Kami dipaksa kecewa karena kebersamaan kita telah berakhir. Tapi kami harus bahagia dan berterima kasih kepada Tuhan karena lelah dan sakit Bapa sudah tidak Bapa rasakan. Raga dari jiwa Bapa memang pergi, namun cinta dan sayang Bapa tersimpan abadi di hati kami. Semangat dan perjuangan Bapa adalah cahaya bagi kami. Ketekunan dan keteguhan Bapa adalah pelita bagi langkah kami. Kami tahu ini sangat berat. Tapi kami sangat senang karena Bapa telah bahagia di surga. Selamat jalan Pak. Sekarang Bapa sudah tenang bersama Tuhan di kerajaan surga. Thank you Pak. Kami hormati, Tuhan melihat dan mengenal isi hati keluarga mereka sementara berduka sebelum kami membawa ke ladang perkuburan dan memakamkan almarhum Bapak Yohanes Suganda. Tuhan tahu air mata mereka, Tuhan kenal apa yang sudah mereka buat. Walaupun mereka berkata sedikit waktu dapat melayani Papa, dapat melayani suaminya, Tuhan Engkau kenal apa yang sudah mereka buat. Semua berkenan dan berharga di mata-Mu Tuhan. Kuatkan teguhkan iman mereka kepadamu Bapa. Biar istri dan anak-anak tetap cinta Tuhan, untuk tetap saling mencintai dalam hidup mereka. Engkau yang sudah berfirman, biar kiranya Engkau jadi Papa bagi anak-anak yang berduka. Engkau jadi suami bagi istri yang berduka. Teguhkan mereka ya Tuhan. Pimpin ke depan masa depan mereka semua. Kami percaya dalam iman kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup dan mampu mengubah duka cita mereka menjadi air mata sukacita yang Tuhan beri baginya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang berduka, hiburkan terus mereka, berkati kami semua. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah pemakaman siang ini dari awal sampai akhir. Siaplah kami akan melepaskan jenazah almarhum Bapak Yohanes Suganda dari tempat ini ke ladang kuburan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera surga yang melampaui akal pikiran kita akan menguasai hati, dan Tuhan akan beri aliran-aliran sukacita surga untuk menghibur keluarga dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ada 3 hal yang sangat indah. Alkitab katakan yang pertama, dalam kitab Mazmur, dia berharga. Dia punya nilai. Dia punya kekuatan hidup untuk hidup bersama dengan Bapa di surga. Yang kedua, dalam kitab Filipi bahwa bersyukur pada Bapa di sorga, Tuhan yang baik. Kami sudah ada di ladang kuburan untuk siap memakamkan almarhum Bapak Yohanes Suganda. Tuhan pimpin acara ini, kegiatan ini dari awal sampai akhir terjadi dalam rancangan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membacakan beberapa ayat dari Tuhan. Dalam kitab Tesalonika pasal 4 ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu, dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu tinggal, akan bangkit bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita sekalian sama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang